Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niti Anggriani akan menjelaskan materi tentang kas bank. Pengertian kas, menurut Munawir, kas ialah uang tunai yang biasa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Kas terdiri dari cek yang diterima dari para pelanggan dan disimpan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang bisa diambil dengan memakai cek atau biliet sesuai dengan ketentuan bank. Menurut standar akuntansi keuangan, kas ialah alat pembayaran berupa uang tunai yang selalu siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Di sisi lain, kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai berbagai transaksi perusahaan. Pencatatan kas yang dilakukan oleh perusahaan dan bank terkadang tidak selalu sama dikarenakan beberapa hal, misalnya ada kesalahan pencatatan dari pihak perusahaan atau ada piutang yang masuk ke bank namun perusahaan belum menerima konfirmasi, atau transaksi-transaksi lainnya yang menyebabkan selisih. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat koreksi yang diperlukan untuk mendapatkan saldo kas yang sebenarnya atau yang sesuai dengan faktanya. Perusahaan akan melakukan perhitungan akuntansi bank atau biaya atau biasa disebut dengan rekonsiliasi bank setiap akhir periode akuntansinya. Nah, apa sih rekonsiliasi bank? Jadi, rekonsiliasi bank itu adalah proses penyesuaian informasi yang merinci perbedaan antara catatan kas di bank sebagai pengelola transaksi dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau bank statement sehingga bisa dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dengan benar. Selanjutnya ada tujuan rekonsiliasi bank. Yang pertama itu ada kontrol keuangan. Jadi dengan adanya rekonsiliasi bank ini, maka perusahaan dapat mengontrol apakah dana tersebut sudah penggunaannya sudah melewati batas atau belum. Jadi dapat dilihat atau dikontrol dari sini. Nah, yang kedua itu ada sebagai internal control. Jadi perusahaan dapat melihat apakah kas sudah digunakan dengan optimal atau belum. Jadi di rekonsiliasi bank ini akan terlihat kas itu sudah digunakan secara optimal atau belum. Selanjutnya ada sebagai pendeteksi kecurangan. Jadi dengan adanya rekonsiliasi bank ini, jadi perusahaan dapat melihat apakah terjadi kecurangan di perusahaan, misalnya adanya transaksi fiktif atau misalnya pencatatan yang tidak sesuai. Misalnya perusahaan melakukan pembelian perlengkapan yang biasanya atau normalnya itu hanya di bawah 5 juta, namun ini melebihi 5 juta. Nah, itu bisa dideteksi kecurangannya. Selanjutnya ada validasi informasi. Nah, jadi perusahaan dapat melihat apakah ada klien atau customer yang melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan dengan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencatat piutang atau akun-akun yang terkait atas pembayaran tersebut. Selanjutnya ada mengecek ketelitian pencatatan. Jadi, perusahaan dapat melihat kecocokan pencatatan atas transaksi yang dilakukan perusahaan dan bank, dan dapat dilihat apakah terjadi kekeliruan dalam pencatatan tersebut. Misalnya ada kesalahan pencatatan angka atau nominalnya yang seharusnya 750 juta dicatat 570 juta misalnya. Selanjutnya ada pemeriksaan selisih kurs. Nah, jika perusahaan punya klien atau customer dari luar negeri dan transaksi dilakukan dengan mata uang asing, maka
perusahaan dapat melihat selisih kursnya di rekonsiliasi bank ini, sehingga kas yang dilaporkan pun akan lebih valid. Selanjutnya ada faktor umum penyebab selisih. Jadi kenapa sih ada selisih pencatatan antara bank dan perusahaan? Apa penyebabnya? Yang pertama ini ada deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Nah, faktor ini terjadi karena setoran yang dikirim oleh perusahaan ke bank pada akhir bulan belum diterima oleh bank sampai pada bulan berikutnya, sehingga perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran atau sebagai setoran, namun bank belum mencatat karena belum menerima setoran tersebut. Jadi misalnya perusahaan ini menyetorkan uang itu pada akhir bulan, misalnya pada tanggal 30 Januari. Namun karena bank ini sudah melakukan tutup buku, jadi setoran itu belum dicatat untuk tidak dicatat untuk bulan Januari, melainkan dimasukkan ke pencatatan bulan Februari. Jadi di situ dapat menyebabkan selisih antara pencatatan di perusahaan dan bank. Selanjutnya ada jasa giro. Jasa giro ini adalah bunga yang sudah diperhitungkan oleh bank, tetapi perusahaan belum menghitung atau mencatat transaksi tersebut. Jadi perusahaan ini memberikan bunga untuk bank memberikan bunga untuk tabungan perusahaan. Jadi kas di bank ini sudah bertambah karena ada bunga, sedangkan kas di perusahaan belum karena perusahaan belum mencatat penerimaan bunga tersebut. Selanjutnya ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini biasanya misalnya biaya pembuatan buku tabungan misalnya. Nah, di sini bank akan memotong kas yang ada di rekening perusahaan untuk biaya administrasi ini. Jadi uang atau kas yang ada di bank itu sudah berkurang karena dipotong dengan biaya administrasi ini. Namun perusahaan belum mencatat pengeluaran tersebut. Jadi itu menyebabkan selisih. Selanjutnya ada cek beredar atau outstanding check. Nah, cek yang beredar ini adalah cek yang sudah dicatat pengeluaran atau yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, namun si pemegang cek ini belum menguangkan atau belum mencairkan cek tersebut ke bank. Jadi, perusahaan sudah mencatat kas keluar sebesar nominal yang ada di cek tersebut, tapi cek tersebut belum diuangkan sehingga kas yang ada di bank pun belum berkurang. Selanjutnya ada cek kosong. Nah, cek kosong ini menyebabkan bank tidak mencairkan uang karena kurangnya dana setoran perusahaan, namun perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran cek. Jadi misalnya perusahaan membayar utang menggunakan cek. Nah, di sini perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran, namun ternyata kas yang ada di bank itu tidak mencukupi untuk senilai nominal cek tersebut. Jadi kas yang ada di bank pun belum berkurang. Selanjutnya ada piutang wesel. Nah, piutang wesel ini sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, tetapi perusahaan belum mencatat. Jadi ada yang membayar piutang di bank gitu, disetorkan ke dalam rekening kita di bank, namun belum ada konfirmasi ke perusahaan. Jadi kas yang ada di bank itu sudah bertambah, namun perusahaan belum mencatat penerimaan tersebut. Jadi kasnya di perusahaan belum bertambah. Lanjut yang terakhir itu ada kesalahan pencatatan. Di sini bisa terjadi karena kesalahan dari pihak bank ataupun dari perusahaan. Misalnya yang tadi yang seharusnya dicatatnya sekian, namun dicatat oleh bagian akuntannya itu terlalu besar atau terlalu kecil, baik dari pihak bank ataupun perusahaan. Itu akan juga menyebabkan selisih kas dari perusahaan dan bank. Selanjutnya, rekonsiliasi bank itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada rekening koran, dan yang kedua itu ada rekening kas perusahaan. Nah,
Rekening koran itu adalah laporan transaksi dan saldo rekening tabungan nasabah pada bank. Aktivitas rekening perusahaan, baik itu laporan tabungan, transfer uang, debit atau kredit, dan seluruh aktivitas yang perusahaan lakukan di rekening tersebut. Nah, sedangkan rekening kas perusahaan ini adalah laporan transaksi dan saldo rekening kas pada bank yang terkait, mulai dari pengeluaran, pemasukan, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan kas yang terjadi pada perusahaan. Jadi, kalau rekening koran ini tadi itu semua aktivitas yang dari kacamata bank, sedangkan rekening kas perusahaan ini adalah semua aktivitas kas dari kacamata perusahaan. Jadi, rekening koran ini akan dikirimkan dari bank ke perusahaan. Jadi, perusahaan bisa melakukan rekonsiliasi di situ dengan mendeteksi beberapa faktor-faktor penyebab selisihnya tadi yang sebelumnya kita bahas. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal untuk rekonsiliasi bank. Di sini dikatakan rekening koran yang diterima PT Tunas Bangsa dari Bank ABC dengan saldo sebesar 2.386.117.000 per 31 Desember 2007. Sedangkan menurut buku perusahaan saldo kasnya itu sebesar 1.738.417.000. Jadi di sini pencatatan perusahaan lebih kecil daripada pencatatan bank. Nah, setelah diperiksa ternyata ada pos-pos yang menjadi penyebab selisihnya. Yang pertama adalah setoran dalam perjalanan. Nah, setoran yang dilakukan perusahaan pada tanggal 30 Desember 2007 ini ternyata baru diterima oleh bank pada tanggal 1 Januari 2008. Jadi, dengan nilai setoran sebesar 330.210.000. Nah, jadi sistem pencatatannya seperti ini. Jadi di sini terlihat pencatatannya ada di bagian bank masuk ke pos bertambah, karena tadi kalau misal setoran dalam perjalanan itu kan logikanya perusahaan sudah mengeluarkan gitu, mengurangi kasnya, namun bank belum mencatat sebagai penerimaan. Jadi di sini kita mencatatnya ke penambahan di bank sebesar 330.210.000. Lalu kesalahan yang kedua, selisih yang kedua itu ada cek yang beredar. Jadi cek yang beredar ini tadi adalah cek yang sudah dicatat pengeluaran oleh perusahaan namun belum dicairkan oleh pemilik cek tersebut. Nah, di sini ada 3 cek dengan nilai masing-masing ada 450 juta, ada 210 juta, 195.000 dan ada 225 juta 405.000. Nah, di mana ini akan mencatatnya? Kita lihat di sini. Mencatatnya ada di berkurang, bagian perusahaan berkurang. Nah, jadi logikanya kan perusahaan sudah mengeluarkan uang nih, tapi bank belum mencatat pengeluaran karena memang belum ditarik atau belum dicairkan oleh pemilik cek tersebut. Jadi kita harus mengurangi saldo yang ada di bank sebesar nominal ketiga cek tersebut tadi dengan totalnya 885.600.000. Nah, selanjutnya ada kesalahan pencatatan. Cek nomor 765 dengan nilai sebesar 183.900.000 ternyata keliru dalam pencatatan akuntansi perusahaan menjadi 189.300.000. Jadi di sini perusahaan melakukan kesalahan pencatatan. Pencatatannya terlalu besar, jadi harus dikurangi. Bagaimana pencatatannya? Mari kita lihat di sini. Masuk ke penambahan di perusahaan Tunas Bangsa. Di sini ada kesalahan pencatatan sebesar
selisih dari nominal tersebut. Jadi nominal yang tadi kesalahan selisihnya berapa dicatat ke penambahan perusahaan sebesar 5.400.000. Selanjutnya ada memo cek yang tidak cukup dana dari CV Merdeka sebesar 63.840.000. Di sini ada cek tidak cukup dana. Jadi bagaimana pencatatannya? Nah, di sini cek kosong. Cek kosong masuk ke perusahaan berkurang atau mengurangi perusahaan sebesar 63.840.000. Selanjutnya ada biaya cetak buku perusahaan sebesar 4.500.000. Masuk ke perusahaan berkurang, yaitu masuk ke beban cetak buku sebesar 4.500.000. Selanjutnya ada penagihan piutang Wesel sebesar 150 juta dengan bunga 7.500.000 dan bank memotong 2.250 untuk biaya penagihan. Bagaimana pencatatannya? Nah, jadi di sini penerimaan Weselnya dicatat ke bagian perusahaan bertambah sebesar 150 juta. Dan bunga Wesel adalah bunga yang diterima dari Wesel tadi itu sebesar 7.500.000 itu menambah. Jadi masuk ke perusahaan bertambah. Sedangkan beban yang dipotong oleh bank yaitu masuk ke beban administrasi bank sebesar 2.250.000 ini masuk ke pengurang. Nah, jadi setelah dapat hasilnya, setelah semua koreksi-koreksi ini dicatat pada pos-posnya berkurang atau bertambah bagian perusahaan atau bank, langsung kita total. Jadi yang pertama itu kita catat dulu saldo dari bank dan perusahaan. Kita catat, lalu kita tambah dengan penambah masing-masing dan kita kurangi dengan pengurang masing-masing dan dapatlah saldo yang sama. Jadi di sini rekonsiliasi bank ini harus balance antara pencatatan bank dan perusahaan setelah kita melakukan koreksi-koreksi tersebut. Dan di sini dapatlah hasil balance-nya adalah 1.830.727.000. Nah, jadi di sini nilai kas yang sebenarnya itu adalah senilai tersebut, 1.830.727.000 ini. Nah, selanjutnya, setelah melakukan rekonsiliasi, maka perusahaan akan melakukan jurnal penyesuaian dari koreksi-koreksi yang dilakukan dari rekonsiliasi bank ini. Yang pertama itu adalah kas pada utang ini untuk mencatat 5.400.000 dari kesalahan pencatatan. Jadi yang kesalahan pencatatan tadi itu ternyata terkait dengan utang. Jadi di sini setelah dikoreksi kasnya bertambah dan utangnya berkurang sebesar 5.400.000. Dan selanjutnya ada pencatatan piutang Wesel. Nah, tadi menerima piutang Wesel beserta bunganya serta dipotong bebannya kan. Bagaimana pencatatannya? Nah, seperti ini. Kasnya bertambah pada piutang Wesel dan bunga. Jadi piutang Wesel dan bunganya ini menambah kas. Selanjutnya ada piutang dagang pada kas sebesar 63 juta. Oh, ini adalah cek kosong. Yang tadi cek kosong dicatat di penyesuaian menambah piutang karena tadi ternyata tidak cukup. Jadi piutangnya ditambah dan kasnya berkurang. Selanjutnya ada biaya cetak buku. Biaya cetak buku tadi tentu saja mengurangi kas dan beban administrasi. Beban administrasi ini adalah beban penagihan yang dilakukan oleh bank tadi. Nah, setelah dicatat jurnal penyesuaian, maka akan dicatat ke
neraca lajur dan nanti akan menghasilkan laporan keuangan yang valid. Jadi saldo kas pada laporan keuangannya nanti akan menjadi saldo yang sebenarnya, saldo yang memang seharusnya, saldo yang secara nyatanya seperti itu. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang kas bank. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.